Halo everyone, jadi hari ini kita akan belajar cara untuk membuat tote bag eco print dengan warna alami. Apa sih bahan-bahannya? Nah, ini dia nih. Yang pertama tote bag, yang kedua tawas, yang ketiga garam, yang keempat palu, yang kelima plastik, yang keenam daun-daunan segar, yang ketujuh ember yang sudah diisi dengan air. Sekarang kita masuk kepada tahap awal. Tahap awal pada proses pembuatan tote bag adalah dengan cara membalikkan tote bag tersebut, karena bagian yang akan kita tempeli daun adalah bagian dalam daripada tote bag tersebut. Kemudian kita akan menempel-nempel dedaunan atau bunga-bunga yang sebelumnya sudah kita siapkan dengan sekreatif mungkin dan serapi mungkin, karena proses ini sangat berpengaruh terhadap hasil akhir daripada tote bag tersebut. Semakin rapi atau semakin estetik kita menyusun dedaunannya, maka akan semakin menariklah hasil tote bag yang kita hasilkan. Setelah proses penyusunan dedaunan atau bunga selesai, kita lanjut dengan menempelkan lakban bening pada bagian dedaunan yang telah kita susun. Tujuan penempelan lakban bening adalah agar daun tidak bergeser ketika proses pounding atau proses pemukulan dimulai. Seperti inilah tampilan tote bag ketika diberikan lakban bening pada bagian-bagian daun tersebut. Daun terlihat menempel dan tidak lagi bergeser-geser. Selanjutnya, kita balikkan kembali tote bag-nya sehingga bagian daun yang telah kita susun ada pada bagian dalam tote bag tersebut. Proses pembalikan dilakukan dengan hati-hati agar lakban tidak lepas dan daun tidak bergeser-geser. Kita lapisi bagian tengah tote bag dengan plastik agar ketika proses pounding dilakukan tidak terjadi transfer ke sisi bagian belakang kain. Nah, sekarang kita tiba pada tahap yang paling menyenangkan, yaitu proses pounding. Ketika melakukan proses pounding, tote bag harus dilapisi plastik bening pada bagian luarnya. Tujuannya adalah agar ketika kita melakukan pounding, warnanya tidak lebar kemana-mana dan juga mencegah terjadinya kerusakan pada kain. Proses pounding harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan pelan agar warna yang dihasilkan lebih rapi. Jika kita perhatikan secara seksama, palu yang digunakan untuk pounding dilapisi dengan kain. Tujuannya adalah agar besi palu tidak langsung mengena kepada tote bag sehingga tote bag tidak rusak. Nah, setelah selesai proses pemukulan, sekarang kita cabut sisa-sisa dedaunan yang ada pada bagian belakang tote bag tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke tahap fiksasi. Fiksasi adalah proses penguncian warna agar warna-warna alami dari dedaunan tadi tidak akan luntur. Selain menggunakan tawas, kita juga menambahkan garam untuk membantu proses fiksasi tersebut. Mari kita celupkan kain ke dalam larutan tawas yang sudah kita buat tadi.
Pastikan seluruh bagian kain terendam dengan sempurna dan tidak ada bagian yang tidak terkena air. Kita diamkan kain sekitar 20 menit hingga warnanya benar-benar terkunci. Setelah proses fiksasi selesai, kita bisa mengangkat kain dari larutan tawas dan dibilas di air yang mengalir. Setelah selesai dibilas di air yang mengalir, kainnya bisa dijemur atau diangin-anginkan tanpa langsung terkena sinar matahari. Demikianlah video pembuatan eco print di tote bag dari kami. Sampai jumpa di tutorial yang selanjutnya.